Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemu lagi dengan saya nih Eko di NFT Talk edisi Ramadan. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa lancar ya. Sekarang kita bareng dengan Mbak Ega Bella ya. Panggilannya Mbak Bella. Betul. Boleh Mbak sapa teman-teman dulu? Halo teman-teman. Nama aku Ega Bella, biasa dipanggil Bella. Dari Aku dari Jejakin sebagai Impact Manager. Pekerjaan atau role aku itu pertama aku memplanning program yang akan dijalankan bareng sama mitra, salah satunya Pilih. Terus aku juga memplanning, melakukan koordinasi sama tim di lapangannya dan juga melakukan activity di lapangan, monitoring. Oke. Nah, jadi Mbak Bella itu udah jauh-jauh datang dari Bintaro ya di bulan puasa ini ke Bogor untuk sharing gitu ya, kasih info kalau misalkan kita nih ada program Pilih bareng dengan Jejakin untuk goal besar sih buat ini yang ngebantu-bantu ngurangin emisi karbon gitu ya. Betul. Sebelum kita mulai lebih jauh ngomongin program, mungkin enaknya Mbak Bella jelasin tentang Jejakin gitu ya, perusahaan apa gitu. Ya, boleh. Jejakin itu sendiri adalah perusahaan IT yang bergerak di bidang carbon management. Jadi di Jejakin sendiri kita punya 3 produk utama. Yang pertama kita ada Carbon EQ atau perhitungan emisi. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan ini kan pasti menghasilkan emisi ya. Kita jalan, transportasi, kita di rumah, nyalain AC, TV dan sebagainya. Terus juga kalau misalnya di perusahaan, itu semua kan menghasilkan emisi. Nah di situ kita akan membantu perhitungannya seperti apa gitu. Terus juga produk keduanya kita ada MRV yang bareng sama Pilih ini. Monitoring, reporting, dan verification. Jadi kita melakukan penanaman pohon, kita juga melakukan monitoring di lapangannya. Terus selanjutnya ada marketplace kita, Carbon Space sebutnya. Di situ kita menjual program-program penanaman yang nanti bisa dipakai atau digunakan oleh teman-teman di luar sana. Gitu. Berarti emang Jejakin ini core bisnisnya buat fighting climate change banget ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya soalnya kan sekarang emang pemanasan global, perubahan iklim itu kan lagi jadi hot issue ya. Kita mulai worries akan krisis iklim, perubahan iklim yang terjadi gitu. Kalau aku sendiri di Jakarta itu udah ngerasain banget perubahan. Dari yang pertama aku datang sampai sekarang itu udah kerasa banget gitu. Jadi perubahan iklimnya itu benar-benar nyata, aku rasain secara langsung. Jadi nggak cuma kutub utara aja yang mencair, nggak cuma beruang kutub aja yang ngerasain, tapi aku sekarang udah mulai ngerasain. Jakarta gitu. juga ya? Iya, jadi kalau sebelumnya mungkin panas di Jakarta tuh suhunya berkisar 29-30 gitu. Kalau sekarang tuh udah di 31-33 itu udah lumayan panas banget sekarang kalau di Jakarta. Nah itu salah satu hal yang aku rasain banget. Terus juga sekarang itu nggak menutup kemungkinan bahwa kondisi udara di perkotaan itu semakin nggak bagus gitu kan. Polusi itu gitu polusinya ya. Terus kondisi-kondisi lainnya itu tuh kurang baik lah semakin ke sini. Nah dari hal-hal itu, dari perubahan iklim yang kayaknya sekarang ini terjadinya lebih cepat nih daripada dugaan kita. Makanya kita bersama dengan Gojek bikin program ini. Jadi carbon offset sama tree collective itu adalah bentuk inovasi atau upaya untuk menghitung jejak karbon yang kita hasilkan dengan menyeimbangkannya gitu. Jadi emisi yang kita hasilkan sehari-hari kita coba seimbangkan atau kita carbon offsetkan dengan penanaman pohon gitu. Nah terus kalau perbedaannya sendiri, sebenarnya perbedaannya itu terletak di teknisnya ya. Kalau yang carbon offset itu secara teknisnya dia adalah menu yang ada di Gojek, di mana di situ customer atau user bisa memilih program nih, mereka mau nanam di mana nih dari program yang sudah kita sediakan, mereka mau nanamnya di mana gitu. Dan di situ juga mereka bisa menghitung berapa sih yang karbon yang sudah mereka hasilkan, misalnya dari penggunaan AC-nya gitu, dari perjalanan mereka dari mana ke mana, itu bisa dihitung, lalu mereka bisa melakukan transaksi di mana transaksi tersebut nanti akan kita convert dalam bentuk penanaman. Nah terus kalau yang tree collective sendiri itu adalah
program yang udah otomatis aktif gitu. Jadi ketika usernya udah ngaktifin tombol pohon kolektif di Gojek, itu akan otomatis setiap activity, misalnya mau pesan GoFood, GoCar, GoRide gitu, dia akan otomatis biayanya akan terpakai untuk trikolektif, di mana biaya tersebut nanti akan kita convert juga ke penanaman pohon. Salah satunya bareng sama Pilih gitu, yang kita lakukan udah di beberapa lokasi ya Mbak ya. Kurang lebih kita juga udah sekitar 20 ribuan, dan sekarang bertambah terus karena kita juga programnya selalu berjalan, terutama dengan Pilih. Jadi buat program ini kita bekerja sama dengan baik sih sama Pilih. Kalau yang tadi kan sudah melakukan 20 ribu pohon ya, penanaman 20 ribu bibit pohon. Itu sejak tahun berapa Mbak berarti? Kita mulainya itu di tahun kemarin 2022. Jadi di tahun 2022 awal itu kita udah mulai buat menginisiasi kerja sama bareng sama Pilih. Terus ada beberapa program di situ. Terus untuk yang 2023 ini kita udah antri 2 program juga. Jadi jumlahnya akan terus bertambah sih. Dalam 1 tahun ya berarti itu? Dalam 1 tahun. Nah salah dua lokasi penanaman pohon itu kan, kalau yang bareng dengan Pilih ada di Kamojang di Garut ya, Jawa Barat, sama di Lampung, beberapa desa di Lampung. Sebelum kita melakukan penanaman itu kan ada perlu kajian-kajian dulu kan, misalkan jenis pohon yang ditanam itu harus kayak gimana. Itu dari Jejakin punya standar sendiri nggak untuk memilih jenis pohon yang akan ditanam? Oh, kalau dari kita sendiri sih sebenarnya ada 3 kategori. 3 kategori utama untuk memilih jenis pohon. Yang pertama, biasanya kita memilih jenis pohon dengan serapan karbon terbanyak gitu. Jadi ada beberapa, kita kan ada perhitungan juga ya untuk perhitungan serapan karbon pohon A, B, C itu berapa banyaknya. Lalu ada timnya sendiri, Pak? Iya, ada timnya. Kita ada platformnya sendiri untuk menghitung itu. Terus nanti kita paling usulkan itu dulu tuh, kita propose dari mitra di lapangan, nih ada nggak nih jenis pohon ini, kalau misalnya ada kita mau nanam ini gitu. Itu yang standar yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan nilai komersil. Biasanya kan kalau kita melakukan penanaman itu tuh tetap berkaitan atau bersangkutan dengan masyarakat di sekitar kan. Harapannya juga bisa membantu mereka, selain dari bibitnya dari mereka, hasilnya atau impactnya, misalnya ada mereka memiliki buah, itu nanti ujung-ujungnya bisa ke masyarakat juga. Dimanfaatkan gitu. Mereka. Benar, bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi nilai komersil itu juga salah satu yang penting. Apalagi juga kalau misalnya pohon itu ada nilai komersilnya, biasanya masyarakat tuh akan lebih aware gitu. Mereka akan lebih ngejaga banget nih pohonnya biar lebih terawat lagi, biar nggak mati itu gimana gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga biasanya kita menentukan dari cuaca gitu. Kalau misalnya dari cuaca ini kita bagusnya menanam bibit ini, kita akan mengusulkan bibit pohon itu aja yang ditanam gitu. Jadi 3 kategori itu sih. 3 kategori berarti yang serapan karbonnya tinggi, terus yang bermanfaat dengan masyarakat yang punya nilai komersil, sama yang ketiga tergantung cuacanya. Iya, grow rate-nya lah. Waktu penanamannya gitu ya. Berarti sebenarnya kalau penanaman pohon itu dia bisa sepanjang tahun ya melakukan penanaman pohon? Iya, jadi kebetulan program untuk yang kita tadi kan ada 2 ya, carbon offset sama tree collective. Kalau carbon offset itu kita lakukan setiap 3 bulan. 3 bulan sekali kita lakukan campaign, nanti kalau udah kita cut off, lalu kita akan lakukan penanaman. Nah kalau misalnya tree collective ini, karena tadi hasilnya itu dari pengaktifan tombol yang ada di Gojek, jadi dia setiap bulan akan convert program, dan kita akan setiap bulan melakukan penanaman pohon gitu. Jadi program tree collective ini yang aktif setiap bulan kita lakukan bareng-bareng. Sama kayak yang di Lampung kemarin ya kan, dapat cerita dari teman-teman yang melakukan penanaman gitu. Itu ternyata salah satu lokasi penanamannya itu kan adalah istilahnya lahan untuk masyarakat mencari uang gitu ya, mata pencarian mereka. Nah jadi win-win solutionnya gimana caranya biar bisa dilakukan penanaman pohon, biar bisa ngurangin emisi karbon, tapi nggak tetap memperhatikan kesejahteraan mereka juga. Itu dilakukan penanaman jenis multipurpose
tree gitu ya. Jadi MPTS kayak pohon-pohon yang berbuah gitu betul, ya, betul. biar bisa dimanfaatkan. Iya. Soalnya kan kasihan juga ya, misalkan kita kayak kita nggak boleh kita nggak boleh ngeluarin emisi banyak-banyak, tapi masyarakatnya Iya, benar. diabaikan gitu kan, kasihan juga mereka Betul. gitu. Iya. Kalau misalkan setelah melakukan penanaman gitu, biasanya dari Jakin apalagi kegiatannya setelah itu, Mbak? Iya, nah ini mungkin kalau penanaman itu adalah hal yang sering dilakukan ya, reboisasi, reforestasi itu kayaknya banyak dilakukan orang-orang di Indonesia gitu. Kayaknya di setiap daerah, setiap bulannya kayaknya bakal ada kegiatan penanaman gitu. Nah mungkin yang membedakan adalah setelah penanaman ini kita melakukan digitalisasi. Digitalisasi yang kita maksud itu dari penanaman tersebut kita menginput datanya menggunakan aplikasi Jejakin. Jadi masuk datanya ke kita sehingga data-data yang kita input itu dari hasil penanaman itu bisa langsung terreport ke user yang membeli gitu. Jadi data-datanya kalau mungkin beberapa orang ada yang monitoringnya itu manual gitu ya, masih menggunakan kertas gitu-gitu. Nah kalau sekarang di Jejakin itu kita menggunakan aplikasi ini. Jadi data yang kita ambil itu bisa lebih rich, banyak gitu. Selain kita mengetahui kondisinya, kondisi pohonnya itu seperti apa, apakah dia sehat, apakah dia sakit, mati, kita juga tentu saja ada info mengenai serapan karbonnya. Terus juga kita juga ada pengambilan data sensor, terus ada juga pengambilan data drone gitu. Jadi semua itu kita masuk ke activity monitoring setelah penanaman. Nama aplikasinya apa, Mbak? Yang buat itu penanaman ya, monitoring ya. Untuk monitoring sendiri kita aplikasinya Carlon namanya. Carlon. Iya, itu bisa digunakan oleh Android user. Jadi yang Android itu bisa menggunakan aplikasi Carlon itu untuk melakukan monitoring di lapangan. Cuma aksesnya juga terbatas ya. Jadi orang-orang tertentu aja gitu. Jadi orang pilih yang udah kerja sama kita bisa nih melakukan gitu, bisa masuknya. Tapi kalau misalnya orang yang belum kerja sama ya dia cukup bisa nginstal aja gitu. Gitu. Terus di dalam situ kan juga banyak informasinya ya dari data-data yang diinput itu. Selain kita bisa mengetahui diameternya berapa, tingginya berapa, datanya juga real time gitu ya. Datanya juga real time. Jadi ada foto programnya, ada foto pohonnya yang secara langsung diambil gitu, nggak bisa ngambil di galeri nih. Jadi harus benar-benar si orang-orang di lapangannya itu ngambil data monitoringnya di lapangan, fotonya juga di lapangan, lokasinya juga harus di lapangan. Jadi datanya real time. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita ambil di lapangan ketika monitoring itu akan kita sampaikan langsung ke user-usernya gitu. Jadi user itu bisa secara langsung nih memantau pohonnya yang ditanam itu. Berarti pas penanaman itu ada taggingnya dulu ya, tagging si pohon-pohon yang ditanam, kan baru nanti dari pohon-pohon yang ditandai itu pertumbuhannya, perkembangannya baru masuk ke aplikasi Carlon tadi. Iya, betul. Iya, jadi untuk monitoringnya ini kita sistemnya menggunakan tagging atau barcode itu, di mana tagging barcode itu kita pasang ke sampling pohonnya. Jadi dari penanaman misalnya kita nanam 20.000, kita ambil samplingnya. Kita ambil sampling, ini samplingnya juga sudah menurut KLHK ya 5-10% gitu kita ambil data semuanya nggak semuanya. Kayaknya banget apa ya, kasihan juga yang di lapangan. Jadi kita ambil sampling 5-10% di lapangan. Terus nanti kita pasang barcode tuh di situ. Nah, dari barcode itu nanti bisa mulai monitoring pakai aplikasi Carlon gitu. Carlon, singkatan apa itu, Mbak? Nggak ada singkatan sih. Cuma itu dulu kenapa Carlon tuh ngambilnya dari bahasa-bahasa Romawi gitulah. Gitu. Apa itu artinya? Artinya itu kalau nggak salah tuh ya Dewi Bumi kalau nggak salah. Dewi Bumi. Ya. Jadi harapannya nanti bisa menjadi dewi yang menjaga bumi. Canggih banget ya, Jejakin bikin tadi barcode sendiri buat tagging, terus bikin aplikasi, bikin sendiri kan itu Jejakin? Iya, bikin sendiri. Keren banget. Sampai sensornya juga kita sendiri yang bikin. Sensor itu nanti untuk dipasangin di pohonnya juga, Oke, kalau sensor itu kita ada sensor untuk mengetahui kondisi tanah sama udara.
Nah, pengambilannya kapan? Itu pengambilannya ketika kita monitoring aja. Oh. Dan pengambilannya di mana? Itu pengambilannya di area penanaman gitu. Jadi nggak perlu satu pohon satu gitu, tapi area itu yang kita anggap dia itu memiliki jenis tanah yang sama, udaranya kayaknya juga nggak terlalu beda gitu. Mewakili gitu. Itu kita ambil datanya buat mengetahui data tanah dan udara. Berarti yang tadi si pengguna Gojek itu dia kalau misalkan punya aplikasi Karlon, mereka bisa lihat ya, bisa lihat pohon-pohon hasil pohon-pohon dari apa sih yang mereka tanam gitu. Oh, ya. Gini sih, kalau untuk melihat reportingnya itu mereka atau si user Gojek itu mereka akan terima email. Akan terima email hasil reporting, jadi kayak pas penanaman gitu kita akan send report ke mereka bahwa pohon yang kalian beli kemarin nih ini udah kita tanam loh, nanti kita lampirkan foto, diameter dan lain sebagainya gitu. Terus nanti kalau kita monitoring satu kita kirim email lagi. Jadi udah pasti aman ya, udah pasti uang yang mereka sisihkan itu bakal buat tanam pohon. Ya, insya Allah aman. Jauh amanah. Gitu. Nah, terus kalau aplikasi Karlon sendiri itu aplikasi yang digunakan oleh si pemelihara lapang. Jadi yang monitoring di lapangan aja yang pakai. Kalau misalnya buat usernya, mereka bisa mantau melalui email dari kita atau mereka bisa download aplikasi Jejak App. Nah, di situ nanti akan ada nih program-program yang selama ini mereka beli itu di mana aja gitu. Terus historinya udah seperti apa. Nanti misalnya dari monitoring di 6 bulan pertama diameternya 5 cm, tingginya 12 gitu. Nanti kita bisa ngeliat lagi history tahun depan itu berapa gitu peningkatannya, jadi kita bisa tahu gitu. Mbak tadi monitoringnya berarti dilakukan setiap berapa bulan? Monitoringnya kita periode 3 kali. Itu pertama, jadi total ada 4 activity. Yang pertama ada pas penanaman, itu nanti kita juga input data. Terus yang kedua 6 bulan setelah itu monitoring pertama. Lalu monitoring keduanya kita di 18 bulan, umur bibit 18 bulan. Lalu yang terakhir itu di 36 bulan gitu. Jadi 3 kali monitoring dan 1 kali bulan. 3 tahun. Iya. Kalau tadi dari kegiatan penanaman pohon, terus menawarkan untuk menyeimbangkan jejak karbonnya pengguna Gojek dan lain-lain, itu sebenarnya goal besar atau tujuan utamanya atau harapan dari Mbak sebagai perwakilan teman-teman Jejakin gitu gimana Mbak? Sebenarnya kalau khusus untuk program ini ya, kita tuh pengen orang yang mereka tuh udah aware gitu, udah paham bahwa perubahan iklim ini benar-benar terjadi di kita. Terus mereka udah aware bahwa kayaknya kita harus juga mulai gitu untuk berkontribusi. Nah, untuk orang-orang yang nggak bisa kontribusi, contohnya aku kan kos di Jakarta ya, aku pengen nih nanam juga gitu, mengimbangi Jakarta, tapi kan aku nggak punya bibit, carinya di mana, terus nanamnya di mana gitu kan nggak tahu ya. Nah, kita pengen membantu mereka ini untuk berkontribusi, cukup dengan mereka membayar gitu kan ke programnya kita, nanti akan kita bantu convert ke penanaman pohon. Terus goal terbesarnya pasti kita ingin membantu mengurangi perubahan iklim. Dengan bersama dengan Jejakin, kita pengen membantu memaksimalkan goal terbesar itu benar-benar terjadi gitu sih. Jadi kalau penanaman sudah dilakukan, kita benar-benar pengen memaksimalkan nih, pasti nih bisa kok gitu untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Dan yang penting tadi ya di monitoring setelah ditanam. Yes, benar. Jadi gitu buat teman-teman yang bingung gitu, misalkan mau pengen nih berkontribusi buat menahan laju perubahan iklim, pemanasan global, tapi nggak tahu tadi kan kayak Mbak Bella gitu bingung, waduh ngekos di Jakarta cari bibit di mana gitu kan bingung. Itu bisa dengan membayar pakai aplikasi Gojek ya salah satunya, nanti itu akan di-convert ke bentuk penanaman pohon kayak gitu. Ya, betul. Makasih banyak ya Mbak Bella udah sharing-sharing biar kita jadi paham kenapa sih kita perlu melakukan penanaman pohon kayak gitu. Soalnya udah kerasa banget ya
Benar. Karena pemanasan global. Jadi kan panas gitu ya. Iya, benar. Bibir pecah-pecah gitu. Bibir pecah-pecah, sariawan. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Bella. Semoga tetap sehat. Semoga teman-teman jejakin juga semangat ya melakukan aktivitas-aktivitasnya. Terima kasih. Itu teman-teman podcast kita bareng Mbak Bella dari Jejakin. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman semua ya. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.